Pemirsa Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) memaparkan bahwa kasus COVID-19 pada anak per 7 Februari meningkat 1.000% atau 10 kali lipat dari Januari 2022 hingga sekarang. Sejak pembelajaran tatap muka atau PTM diberlakukan 100% dan penyebaran varian Omikron, kasus COVID-19 di anak tercatat mengalami peningkatan tajam. Gejala COVID-19 varian Omikron yang paling sering ditemukan pada anak adalah batuk, pilek, dan nyeri tenggorokan. Orang tua harus waspada apabila anak mengalami batuk dan pilek karena kemungkinan tertular varian Omikron. Namun sebagian besar anak-anak yang terinfeksi COVID-19 tanpa gejala. IDAI mendorong percepatan vaksinasi COVID-19 untuk anak. Pemirsa, orang tua harus waspada apabila anak mengalami batuk dan pilek karena kemungkinan tertular varian Omikron. Kini kita akan membahas lebih jauh bersama Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Bapak Piprim Basara Yunuarso. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Mbak. Apa Baik, kabar? baik. Semoga dokter juga sehat selalu. Dokter, bagaimana ini? Apa yang Alhamdulillah. menyebabkan kasus anak di Indonesia untuk penyebaran COVID-19 ini meningkat 10 kali lipat? Ya, baik. Jadi kami dari IDAI itu kan setiap Senin pagi mengadakan rapat koordinasi ya dengan para ketua IDAI cabang seluruh Indonesia. Ya, ada hal yang menarik adalah pada saat awal Januari, ya, itu kasus COVID seluruh Indonesia dari laporan ketua-ketua IDAI cabang itu hanya 70 kasus. Pada 31 Januari, artinya akhir bulan ya, itu naik menjadi berapa tadi ya? 2.775. Jadi dari 30 menjadi 2.775. Nah, seminggu kemudian 7 Februari itu naik menjadi 7.990. Jadi melonjaknya Signifikan ya, Dok? sangat-sangat ya sangat signifikan Hmm. ya. Nah, ini kan memang sesuai dengan data dari seluruh dunia ya, bahwa penularan Omikron ini memang luar biasa cepat ya, dan memang sepertinya tidak terbendung lagi ya. Oke. Omikron ini kasusnya sangat meningkat, dan masalahnya adalah pada anak-anak ya, memang gejalanya lebih ringan sebagian besar ya, batuk pilek, bahkan banyak juga yang tanpa gejala ya, dan ini justru akan membuat penyebaran Omikron itu lebih cepat lagi karena banyak yang tanpa gejala ini ya. Nah, sehingga dengan demikian orang tua mesti waspada, tidak perlu panik, tapi juga jangan meremehkan karena ada sebagian yang anak-anak dengan menderita Omikron ini yang mengalami MIS-C ya, multi system inflammatory syndrome pada anak ya, yang ini juga bisa menyerang jantungnya jadi lemah ya. Kemudian bisa juga mengalami long COVID yang bisa bikin diabetes, bisa bikin kemana-mana ya. Jadi tetap waspada, jangan panik, jangan meremehkan. Jadi efek jangka panjangnya juga berbahaya ya, Dok ya? Ya, ini ada temuan long COVID ya. Kita memang masih terus mengumpulkan datanya, prevalensinya berapa persen ya. Saya tidak ingin menakut-nakuti ya, nanti dikira IDAI ini kerjanya nakut-nakutin doang gitu ya. Bukan begitu. Ini memang faktanya ada Bukan seperti mengenakuti, itu. Dok, tapi mengedukasi lebih tepatnya ya? Mengedukasi ya. Kita ingin edukasi Ciri-cirinya kalau masyarakat. long COVID ini seperti apa, Dok? Apakah dengan adanya tingkat nilai CT yang terus-menerus sama di waktu tertentu atau seperti apa? Long COVID ini dia sudah sembuh dulu COVID-nya ya. Tapi kemudian nanti ada keluhan-keluhan lain tergantung organ apa yang kena ya. Kalau MIS-C-nya kena jantung ya, ya dia tiba-tiba kemudian sesak, ada kontraktilitas jantungnya menurun ya. Kalau dia kena pankreas dan kemudian timbul diabetes ya, ya gejala-gejala diabetesnya muncul ya. Seperti itu kira-kira. Jadi apa yang harus dilakukan orang tua kalau mengetahui anaknya terjangkit COVID? Apakah harus diperiksa secara keseluruhan, Dok? Ya, pertama adalah jangan panik, dan kedua kita tahu bahwa sebagian besar anak-anak itu akan gejalanya ringan saja. Tetapi yang paling penting orang tua harus memantau ya tanda kegawatan pada anak ya. Apakah suhunya makin meningkat, jadi mesti ada termometer di rumah ya.
Kemudian orang tua melihat pola pernafasan anak, dihitung nafasnya seperti apa, ya. Itu ada patokan-patokannya ya. Kalau nafasnya seperti melesak ke dalam ya, lebih cepat ya, lebih dari 50 atau 60 kali tergantung usianya, ini mesti waspada dan mesti dibawa ke dokter. Jangan segan-segan dibawa ke rumah sakit kalau anaknya mengalami tanda-tanda kegawatan ya. Jadi yang penting itu observasi. Nanti pasca anak itu sembuh ya, perlu juga kalau dirasakan orang tua khawatir ya anaknya nggak well doing ya, nggak kembali pulih seperti semula, ini perlu memeriksakan ke dokter anak yang terdekat atau dokter anak yang biasa dia kunjungi untuk mengecek ya. Mudah-mudahan tidak ada gejala-gejala long COVID. Dokter Prim, gejala jangka panjang atau efek samping jangka panjang ini apakah hanya anak saja yang akan mengalaminya atau sebenarnya orang dewasa pun juga bisa? Ya, long COVID ini bisa juga pada orang dewasa, ya, bisa juga. Jadi pada anak-anak dan orang dewasa bisa. Oleh karena itulah kita tidak boleh abai, tidak boleh meremehkan masalah COVID ini. Lengkapi vaksinasi, karena vaksinasi ini bisa mencegah terjadinya COVID yang berat. Ya, walaupun tetap tertular, tetapi bisa mencegah terjadinya komplikasi COVID yang berat. Baik, obat-obatan apa dok yang harus tersedia saat ini, apalagi mengingat peningkatan dari penyebaran COVID-19 ini yang sangat tinggi varian Omicron? Jadi masalah obat-obatan, sebagian besar anak-anak yang gejalanya ringan atau tanpa gejala itu tidak butuh obat apapun. Ya. Obat-obatan hanya nanti diberikan oleh dokter pada gejala COVID yang sedang dan berat yang perlu dirawat di rumah sakit, atau apabila anak tersebut punya gejala ringan tetapi ada komorbid, ya, ada komorbid ini juga dokter akan memberikan obat. Jadi obat-obatan bukan untuk dibeli bebas oleh orang tua, tetapi biarkan dokter nanti yang memberikan obat-obatannya. Seperti itu, Mbak. Baik, Dokter Prim, ini kan kita sudah di masa bagaimana menyukseskan vaksinasi COVID-19 di Indonesia, booster begitu dok. Nah kalau kita bicara booster untuk orang dewasa, saat ini KIPI-nya banyak sekali yang merasakan begitu. Kalau kita bicara terhadap anak nanti ke depannya, apa yang sudah dipersiapkan mengingat KIPI ini banyak sekali yang mengalami gejala yang cukup lumayan? Ya, sebetulnya booster vaksinasi itu sudah biasa pada anak-anak ya. Pada setiap vaksinasi selalu ada boosternya. Tujuannya adalah untuk mereminding kembali sel-sel kekebalan di dalam tubuh kita agar kadar antibodi dalam tubuh kita itu tetap optimal untuk bekerja melawan virus atau bakteri yang akan masuk. Ya. Jadi sebenarnya booster itu hal biasa saja pada vaksin-vaksin sebelumnya juga sudah diberikan. Nah, untuk anak seperti apa? Ini tentu saja nanti juga akan ada booster ketika sudah dirasakan perlu. Hanya saja kan untuk anak-anak ini dosis pertama dan kedua saja belum selesai tugas kita, ya kan? Ya nanti mungkin itu tahap berikutnya kita akan bahas tentang booster. Tapi masalah efek sampingnya ya tidak jauh berbeda dengan dosis pertama dan kedua. Biasanya pada anak-anak justru lebih sedikit yang mengalami efek samping vaksinasi. Efek sampingnya. Dokter Prim, terakhir, ini tadi dokter mengatakan bahwa peningkatan 10 kali lipat pada anak dalam penyebaran COVID-19 ini karena memang Omicronnya sendiri yang mempunyai sifat gampang atau cepat menyebar. Namun kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait banyaknya PTM yang masih dilakukan, apakah ini berpengaruh dok? Ya sebetulnya rekomendasi kami adalah kalau kita ingin menarik rem darurat, ya memang kami usulkan PTM itu diganti PJJ, ya. Jadi PJJ dulu apakah 1 bulan, ya, apakah 2 bulan, sambil kita lihat evaluasi. Tapi memang PJJ ini tidak bisa sendirian, Mbak. Anak-anak dilarang PTM, tapi dibiarkan bebas keluyuran di mall misalkan. Ini juga kan nggak bisa. Jadi memang mesti dari berbagai sektor kita sama-sama menarik rem darurat ini, ya, supaya menekan laju percepatan pertumbuhan Omicron ini supaya tidak banyak korban yang berjatuhan. Karena walaupun sebagian kecil yang mengalami COVID berat, tetapi apabila penyebarannya masif, itu akhirnya banyak juga gitu. Oke. Ya seperti itu. Jadi 10 kali peningkatan ini sudah urgent menurut dokter ya? Ya, menurut saya sudah sangat urgent untuk kita tarik rem darurat bersama-sama semua sektor. Ya. Semua sektor. Baik. Kita harapkan
ada kebijakan yang paling tepat untuk bisa menurunkan peningkatan COVID-19 utamanya di anak-anak begitu ya, karena ini sudah sangat tinggi sekali 10 kali lipat. Terima kasih Dr. Piprim Basarah Yanuarso, Ketua IDAI sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu dokter, Ya. selamat sore. Selamat sore, Mbak.